Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, para jamaah kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini masih bisa bangun dengan sehat walafiat, bisa bermuwajahah bersilaturahim melalui Zoom meeting ini dalam rangka kajian pembahasan apa yang kita sudah siapkan dan sudah diketahui di dalam player yang kami bagikan. Namun sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang pertama, doa untuk kita yang sama-sama hadir, yang belum bisa hadir, dan yang berniat akan hadir namun tidak jadi hadir, semuanya dinilai sebagai amal soleh, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita sehat walafiat, yang sedang sakit, mungkin di antara para jamaah ada yang sedang sakit, keluarga para jamaah ada yang sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah, atau kita yang hadir kurang sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan dengan hadirnya dalam kajian di pagi hari ini akan Allah berikan kesehatan yang paripurna, kesehatan yang luar biasa, yang dalam bahasa agama disebut dengan sehat walafiat. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yugadiru sakoma, amin. Kemudian doa yang kedua, doa bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan musibah, khususnya yang di daerah Cianjur, yang alhamdulillah kita sudah bertakziah, sudah melayat, sudah menyisihkan sebagian hartanya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kami, dari kita akan mengirimkan sejumlah kitab, karena 11 pesantren di sana kehilangan kitab yang jadi bahan kajian bagi para santri, sehingga pada kloter kedua, kita ini ada 2 kloter Pak Profesor Nana. Kloter pertama dulu sudah kita hantarkan, dan kloter kedua insya Allah akan mengirim sejumlah kitab kurang lebih bernilai sekitar 18 juta rupiah. Namun dana yang terkumpul baru 12 juta rupiah. Mudah-mudahan dengan menyisihkan dana tersebut menjadi amal soleh yang akan terus lestari kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Doa kita masing-masing. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini kita akan membahas, akan mengkaji tentang ini akan muncul sebentar lagi, tentang bisakah hidup saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam prinsip Al-Quran. Nah, ini judulnya keren menurut saya. Kenapa? Karena memang kebanyakan hamba Allah di dalam kehidupan ini harus terus berjuang bagaimana untuk saling menghormati, bagaimana saling menghargai di dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika perbedaan yang kita soroti, yang kita kaji dari kajian Al-Quranul Karim. Ayat yang ditampilkan ayat 13 surat Al-Hujurat. Mari kita lihat sama-sama, mari kita renungkan, mari kita baca bersama. Mudah-mudahan dengan bacaan ini akan mendatangkan berkah bagi kita dan keluarga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Kita ulangi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum.
Terakhir sekali lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق Allahul Azim. Mari kita lihat arti dari ayat yang kita baca. Wahai manusia. Nah, ini yang dipanggil manusia nih. Siapa manusia itu? Ya, semua anak Adam itu manusia. Wahai manusia, jadi semua yang nama manusia dipanggil dengan ayat ini. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi ini yang dipanggil siapa? Manusia. Pokoknya yang namanya manusia mah dipanggil dengan ayat ini mah. Biasanya kita yang dipanggil itu kan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya orang beriman ya. Tapi di sini khusus, bukan khusus, umum, memanggil kepada semua yang namanya manusia. Mudah-mudahan manusia yang jumlah sekarang berapa? Jumlah manusia di dalam kehidupan sekarang di dunia ini berapa miliar? Ada yang mengatakan 7 miliar. Mudah-mudahan semuanya terpanggil dengan ayat ini dan terbuka dan terdengar kepada sanubari hati yang paling dalam. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, asbabun nuzul. Mengapa ayat ini turun gitu ya? Ada sebab-sebabnya. Jadi asbabun nuzul ayat yang kita baca menurut Imam As-Suyuti dalam Lubab An-Nuqul fi asbab an-nuzul, nah ini adalah berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan seorang budak bernama Abi Hindin dengan salah seorang putri keturunan Bani Bayadoh. Namun Bani Bayadoh dengan sinis, menolak dengan mengatakan, ya Rasulullah, pantaskah kalau kami putri-putri kami yang cantik jelita dengan budak-budak kami yang hitam legam? Jadi begitu bertanya, ini anakku cantik jelita gimana ini?
Begitu ya. Rasulullah SAW ya belum sempat menjawab. Jadi baru mendengar aja pertanyaan itu. Rasulullah SAW belum sempat menjawab. Pada saat itu turunlah ayat yang kita baca tadi. Yang pada ayat tersebut terdapat kalimat, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, yaitu agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmonis dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Demikian penafsiran Imam As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasirnya. Nah, jadi itu jawaban terhadap pertanyaan kepada Rasulullah SAW tentang ngerasa tidak cocoknya gitu ya, tidak cocoknya untuk dijadikan suami istri karena ada perbedaan dalam hal ya, mungkin kecantikan, mungkin warna kulit, sehingga merasa kecut, merasa kecil. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan tadi. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, syarat utama dan pertamanya adalah kita harus saling mengenal. Tuh ini. Jadi harus saling mengenal, saling menghormati, menghargai dan bertoleransi di antara sesama kita. Bukan sebaliknya saling menutup diri, melecehkan, menghina, membangga-banggakan daerah, golongan, suku dan agamanya masing-masing. Sebab sikap seperti ini hanya akan menjadi cikal bakal terjadinya disintegrasi bangsa hingga hancurnya bangsa. Nah ini, jadi memang di sini sangat tegas dan tegas dengan perlunya gitu kan saling mengenal. Walaupun kulitnya berbeda, saling mengenal siapa bapak ini. Makanya kalau datang tamu ke rumah kita, ke masjid kita, ke dalam kehidupan kita, ya kita menegurnya. Siapa bapak teh, siapa, dari mana? Jangan dibiarkan, dicuekan. Wah, ini kita juga kalau bertamu ke orang lain kan tentu perlu adanya ya komunikasi, ya saling menghormati, saling menghargai dan toleransi di antara sesama kita. Ini luar biasa. Jadi saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai dan bertoleransi merupakan salah satu hal yang harus dirawat oleh kita sebagai manusia di alam jagat raya ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita melihat interpretasi para mufasir, bagaimana pemikiran para mufasir tentang ayat yang kita baca. Imam Ar-Raji dalam kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib ayat di atas menegaskan agar manusia tidak saling meninggikan diri, sombong dan membangga-banggakan diri di hadapan manusia yang lain. Karena apapun kondisinya, manusia tetaplah manusia. Mereka sama-sama berasal dari bapak dan ibu yang sama. Siapa ibu yang sama itu? Adam dan Hawa. Jadi semuanya yang manusia itu turunan Adam. Disebut Bani Adam, anak cucu Adam, turunan Adam. Jadi kita dengan kita ini adalah saudara, gitu ya.
Jadi jangan merasa wah saya ini, wah saya itu. Wah memang manusia bisa aja terjadi. Tapi kalau ingat bahwa kita satu turunan, satu ya bani dalam bahasa Arab, bani Adam, anak cucu Adam, maka disitulah yang harus muncul saling menghormati, saling menghargai. Dalam khazanah ilmu tafsir, sapaan universal. Nah, sapaan universal seperti di atas, wahai manusia. Nah ini sapaan universal, ya ayyuhan nas, wahai manusia, menjadi ciri utama bagi ayat-ayat Al-Quran yang turun di masa-masa awal kedatangan Islam. Jadi kalau kita menemukan ayat-ayat ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ini ayat-ayat Al-Quran yang turun di masa-masa awal kedatangan Islam. Yakni di mana? Halo, di mana? Di Makkah. Secara umum ayat-ayat yang turun pada fase ini bertujuan untuk mengokohkan sisi kemanusiaan umat Islam sebagai dasar utama kehidupan mereka, sehingga umat Islam tidak terpecah-pecah oleh perbedaan yang bersifat niscaya itu. Jadi sadar semuanya, kita ini saudara, dimanapun kita bertemu, senyum lontarkan pada mereka, kemudian salam ucapkan pada mereka, tegur sapa tanya dari mana, sedang tugas apa, semua akan timbul rasa kekeluargaan dengan komunikasi yang terjadi di dalam kehidupan. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kandungan ayat. Nah, kandungan ayat yang kita baca tadi, ayat berapa? Halo? Tuh lupa lagi ya. Surat apa tadi yang kita baca? Awas, jangan lupa, ini kan kaitannya dengan yang kita baca di awal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Harus terus ngayat. Jangan lepas sedikit lupa lagi, lepas sedikit lupa lagi. Tidak demikian. Dia terus berada di dalam posisi-posisi ataupun keadaan-keadaan yang terus menyambung. Kandungan ayat dalam tafsir Al-Wajid yang ini ya. Satu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Oh gitu. Jadi yang pertama, Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bangsa Indonesia, bangsa bangsa Malaysia ya, bangsa Saudi Arabia gitu, bangsa mana lagi gitu ya, bangsa yang di dalam dunia ini terdiri dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Suku mana? Suku Sunda misal gitu ya. Suku mana lagi? Suku Jawa, suku ya beraneka ragam suku. Nah, ini Allah yang menciptakan. Untuk apa itu diciptakan? Untuk saling mengenal. Dua, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Yang ketiga, manusia tidak boleh sombong dengan apa saja yang ia miliki. Nah, ini. Jadi manusia tidak boleh sombong dengan apa saja yang ia miliki. Harus saling menghargai dan menghormati suku bangsa lain. Nah, apalagi kalau kita berbicara masalah ibadah haji, itu terkumpul sedunia di situ, dari berbagai bangsa, dari berbagai suku, dari berbagai macam warna, kumpul dalam mengumandangkan talbiyah secara bersama-sama dengan tujuan yang satu, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Di kandungan ayat tadi mengandung berapa? 4 kandungan, 4 hal yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini nilai-nilai pendidikan. Di nilai-nilai pendidikan pertama, mendidik hambanya
agar senantiasa saling mengenal, tidak memandang perbedaan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak memandang perbedaan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bagaimana kita menanamkan kepada anak didik kita ini, kepada keluarga kita, untuk saling mengenal dengan tidak memandang perbedaan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini tugas kita ya, untuk selalu menciptakan suasana, menciptakan keadaan saling mengenal. Yang kedua, senantiasa mengajarkan hambanya untuk memiliki akhlak yang baik kepada siapapun. Ini ya. Jadi senantiasa mengajarkan hambanya untuk memiliki akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itu akhlak. Apa yang diucapkan oleh siapapun ketika bertemu dengan siapapun itu akan menjadi ucapan sebagaimana biasanya dia mengucapkan. Makanya akhlak itu perbuatan atau ucapan, perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itu akhlak ya. Ketiga, mendidik hambanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan saling menghargai di antara sesamanya. Misalnya di kelas ada orang yang berbeda-beda. Nah itu guru itu, pendidik itu, orang tua harus mencairkan suasana dengan mengemukakan bahwa ketakwaan itu lebih utama, lebih penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat, menjadi seorang pribadi yang berhati-hati dalam menjalankan kehidupan. Nah, jadi selalu hati-hati. Hati-hati dalam apa? Hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam perbuatan, dan hati-hati dalam tindakan. Pikirkan terlebih dahulu, matangkan apa yang akan kita katakan. Dalam bahasa Sunda ada itu, dibeuweung diutahkeun. Pikir dulu, matangkan dulu, baru diucapkan. Pikirkan, kemudian renungkan, rasakan, baru ucapkan. Nah, supaya menjadi penuh pertimbangan. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi. Nah, setiap orang memerlukan penghargaan dan pengakuan dari sesamanya. Saling menghormati antara sesama manusia merupakan kewajiban dan kebutuhan. Jadi saling menghormati antara sesama manusia merupakan kewajiban dan kebutuhan. Menjaga hubungan antar manusia sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik dengan manusia, atau dalam istilah Islam yakni hablun minan nas. Begitu ya. Hablum minan nas. Ada hablum minan nas, ada hablum minallah, ada lagi hablun. Nah, ada yang menyebutkan hablum minallah, hablum minan nas, hablun minal alam. Ada yang menyebutkan begitu. Kita dengar itu semuanya, karena itu memang disampaikan oleh para dai, orang-orang yang punya kapasitas untuk menyampaikan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86. Coba kita lihat dan kita baca pelan-pelan dengan penuh pengharapan di doa Allah Subhanahu wa taala. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba.
Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, ini apabila kamu diberi penghormatan oleh orang lain, kita dihormat oleh orang lain. Nah, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Misalnya orang senyum pada kita, gitu ya, senyum, kemudian kita jawab dengan senyum, dengan assalamualaikum. Gitu ya. Jangan sekali-kali ada orang disalamin, misalnya ada orang yang mengucapkan salam tidak menjawab, misalnya gitu ya. Kalau tidak menjawab, jangan salah sangka. Wah, apa sih salah saya sama dia? Jangan itu. Tapi mungkin pikiran kita, mungkin ucapan salam saya kurang keras, mungkin salam saya kurang jelas. Nah, gitu aja. Jadi supaya tidak timbul hal-hal yang menjadikan sakwa sangka. Kemudian juga atau balaslah dengan yang sama, gitu ya, dengan balasan yang sama atau yang serupa. Nah, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kalau anak kita misalnya menyodorkan barang kepada kita, terima kasih nak, sambil dibelai kepalanya, didoakan, itu kan terima kasih yang diucapkan sebagai wujud ingin memberikan penghormatan yang terbaik. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Halo, selanjutnya adalah makhluk. Nah, ini awas, hati-hati nih. Oh, di sini ya. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ini. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa maksud ayat wa idza huyitum bitahiyatin, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, adalah apabila seorang didoakan dengan panjang umur, selamat dan sejahtera, maka selayaknya orang yang didoakan mendoakan dengan lebih baik atau minimal setara. Nah, ini saya suka menerima doa lewat lewat WA ya. Kemudian kita didoakan oleh mereka. Mungkin di malam hari, di siang hari, di pagi hari. Nah, maka kita jawab. Nah, gitu ya. Semoga Bapak sehat selalu dan dalam kehidupan yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kemudian kita jawab amin, dan doa untuk Anda pun sama, bahkan ditambah gitu ya. Ditambah lebih banyak lagi ucapan-ucapannya. Boleh jadi orang yang mengirimkan doa kepada kita dalam suasana sedang takorub kepada Allah, mendekat kepada Allah, sehingga boleh jadi doa itu menjadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya suka menerima doa dari kawan-kawan, saya jawab, dan dengan jawaban dan doa untuk Anda juga seperti apa yang diungkapkan, tambah lagi yang lain. Secara garis besar, bentuk saling menghormati yang dilakukan seorang kepada orang lain bisa dalam dua bentuk. Nah, ini saling menghormati melalui ucapan dan saling menghormati melalui perbuatan. Ucapan itu kalimat-kalimat diucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, ini sebagaimana sudah kita kenal, ucapan yang santun itu ucapan yang kaulan sadida, terus kaulan baligo, kaulan karima, kaulan maisuro, kaulan layinan. Nah, dan kaulan ma'rufah itu ya. Ada 6 prinsip berbahasa yang apabila berkomunikasi dengan yang 6 hal tadi. Jadi ucapan saling menghormati melalui perbuatan, melalui ucapan. Nah, itu dalam menghormati seseorang. Terus selanjutnya hadirin rahimakumullah,
Salah satu bentuk saling menghormati melalui ucapan diantaranya adalah makna tekstual dari surah An-Nisa ayat 86, yakni mengucapkan salam apabila berjumpa. Nah, jadi apabila berjumpa, Assalamualaikum. Termasuk bentuk penghormatan dalam ucapan kepada Rasulullah SAW adalah dengan bersalawat kepadanya sebagai bentuk kecintaan umatnya kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini menjadi indikasi kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Hal tersebut tertuang dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hei orang-orang yang beriman. Nah, dipanggil di sini orang yang beriman. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Orang yang beriman dihimbau, diajak ya supaya bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada penceramah berbicara, kita harus menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mendoakan Nabi kita tercinta. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, selain dalam bentuk ucapan, ungkapan atau ekspresi saling menghormati adalah dalam bentuk perbuatan. Ada beberapa bentuk yang bisa dinilai sebagai ekspresi saling menghormati dalam bentuk ini. Mencium tangan. Nah, mencium tangan adalah adat yang banyak dilakukan oleh berbagai bangsa. Salah satunya Indonesia juga sering melakukan kebiasaan mencium tangan. Umumnya orang yang usianya lebih muda akan menyodorkan tangannya untuk berjabat tangan saat tangannya telah dijabat oleh orang tua, guru, sanak keluarga, atau orang yang usianya lebih tua. Seketika itu orang yang usianya lebih muda akan menciumi tangannya sebagai bentuk penghormatan. Tapi saya melihat juga ya, anak yang berusia 7 tahun, 8 tahun itu disalami, diciumi oleh seorang ulama. Pernah saya lihat. Kenapa? Karena dia itu hafal Quran 30 juz. Anak ini hafal Quran 30 juz. Begitu selesai dites bacaannya itu, si ulama yang besar itu mendekat kepada anak itu dan menyalaminya, dan ulama yang menciuminya. Subhanallah. Ini penghormatan yang luar biasa. Yang mungkin ya, kenapa gitu-gitu amat, ya itulah, kalau orang menghormati orang yang memiliki kelebihan keutamaan, maka disitulah terjadi penghormatan. Berdiri menyambut tamu. Nah, ini berdiri untuk menyambut seseorang tidak hanya dilakukan sebagai bentuk penghormatan, melainkan dapat juga dilakukan sebagai bentuk kasih sayang terhadap seseorang. Kalau kita sedang duduk tentang tamu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan masuk Pak, sambil berdiri. Ulah, silakan masuk Pak, sambil gogoleran. Nah gitu, jangan begitu ya. Jadi hormati, langsung berdiri. Kalau pakaian belum rapi, rapikan, mungkin begitu ya. Silakan. Kalau memang lebih tua, Masya Allah Pak, sehat Pak, Masya Allah. Jangan sekali-kali ada tamu dicuekin.
Siapa tahu tamu itu akan menjadi pembuka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiri menyambut tamu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa yang akan kita lakukan yaitu di sini juga senantiasa mengajarkan untuk memberikan penghormatan. Sekalipun orang yang telah meninggal dunia misalnya tuh gitu ya. Saat berada yang membawa jenazah, nah ini saat ada orang yang membawa atau keranda, saat keranda yang membawa jenazah tersebut melintas di hadapan umat Islam, maka disyariatkan untuk berdiri hingga keranda yang membawa jenazah tersebut berlalu. Seperti Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diceritakan oleh Suraij bin Yunus dan Ali bin Hajar yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, idza ra'aitumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yaqud hatta tudoa. Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan siapa yang mengikutinya maka janganlah ia duduk hingga jenazah itu diletakkan. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini kadangkala kalau ada ambulan, bahkan beberapa tahun ke belakang itu sering mendengar ambulan. Dan biasanya menyambut ya ambulan lewat yang membawa apa? Yang membawa jenazah berdiri semuanya menghadap kepada kendaraan yang sedang membawa ambulan sebagai penghormatan. Jangan ada ambulan bersuara misalnya ataupun keranda lewat membawa jenazah terus nyungsep karena takut mati misalnya ya. Sama tidak mau takut mati, bahkan telinga ditutup tidak mau mendengarkan. Nah, ini tidak termasuk menghormati ini. Ini termasuk orang yang tidak tahu adab terhadap mayat yang dibawa untuk diistirahatkan di tempatnya itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tasamuh. Nah, ini tasamuh. Apa sih tasamuh? Dalam Islam saling menghargai dan menghormati itu adalah tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab yang artinya toleransi. Nah, sering kita mendengar tasamuh atau toleransi kita dalam kehidupan sehari-hari? Kata-kata toleransi atau tasamuh? Nah, sekarang mah tahu kalau ada kata tasamuh itu adalah toleransi. Toleransi dapat berarti tenggang rasa, bermurah hati, dan lapang dada. Menurut istilah tasamuh adalah saling menghormati dan menghargai antara manusia dengan manusia lainnya. Dapat disimpulkan, tasamuh ialah akhlak terpuji dalam pergaulan di mana ada rasa saling menghormati dan menghargai antara satu dengan lainnya, tetapi masih dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran agama Islam. Itu istilahnya tasamuh. Bahasa sering kita dengar toleransi. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, anjuran saling mengenal nih. Semakin saling mengenal maka semakin terbuka peluang untuk bekerja sama dan saling memberi manfaat. Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum, fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansaatun fil asari. Pelajarilah nasab-nasab kalian untuk mempererat silaturahmi, karena silaturahmi itu menanamkan rasa cinta kepada kekeluargaan, memperbanyak harta, dan memperpanjang usia. Pelajarilah nasab-nasab. Nasab-nasab itu apa? Turunan. Kita ini anak siapa? Anak bapak. Adik bapak anak siapa? Ya anak kakek.
Adik kakek anak siapa? Ya anak bapaknya kakek. Terus ke situ ke atas ya, ke bawah cucu, terus ke pinggir paman itu ini bibi. Ah itu perlu dikenalkan. Jangan sampai hilang hilang makna nama turunan. Nah gitu. Jadi kenalkan anak kita. Nah ini Uwa nih, ini kakaknya mama, ini kakaknya anu terus dikenalkan. Nah di sini pelajarilah nasab-nasab kalian untuk mempererat silaturahmi. Karena silaturahmi itu menanamkan rasa cinta kepada kekeluargaan, memperbanyak harta, dan memperpanjang usia. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22. Mari kita baca pelan-pelan. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi ayatnya wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 4 prinsip toleransi dalam Islam. Nah ini menurut Imam Al-Qardawi. Nah, ada berapa? 4 prinsip toleransi dalam Islam. Pertama, prinsip keragaman at-ta'addudiyah. Nah, keragaman sejatinya merupakan watak alam dan bagian dari sunnatullah. Dalam keragaman itu kita disuruh saling mengenal dan menghargai. Nah, Quran surat Al-Hujurat 13. Kedua prinsip bahwa perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan. Waqi bi masyiatillah. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak berkehendak pada sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah menghendaki maka semua penduduk bumi menjadi Islam. Namun hal demikian tidak dikehendakinya. Itu diambil dari Quran surat Yunus 99. Kemudian selanjutnya hadirin wa hadirat, ketiga, prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga atau kausroh wahidah. Semua orang dari sisi penciptaan kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dari sisi nasab keturunan ia kembali kepada satu asal bapa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Pesan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana
arti dari ayat yang kita baca, wahai manusia, ini yang dipanggil manusia lagi, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu adalah Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keempat, prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiaannya. Takrim al-insan li insaniyatih. Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, dimuliakan dan dilebihkan atas makhluk-makhluk lainnya. Kita baca pelan-pelan untuk mendapatkan berkahnya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan berbicara toleransi sangat dianjurkan dengan siapapun, kecuali dalam urusan agama yang menyangkut akidah dan keimanan seseorang. Allah berfirman, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallahum wa man yatawallahum faulaika humuz zalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadilah orang yang mendapat rahmat Allah. Nah ini, mari kita baca pelan-pelan. Illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Itu ayat yang kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, siapa mereka yang mendapat rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Atha mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang memiliki sikap toleran.
lapang dada dan menerima perbedaan-perbedaan dan keragaman manusia. Dalam kitab yang sama, Imam Qatadah mengatakan bahwa orang yang mendapat rahmat Allah adalah orang yang mampu membangun kebersamaan dan persatuan dalam perbedaan dan keragaman agama, suku, ras, bangsa, dan lain-lain. Sedang Al-Kasyaf dan Al-Baidawi memahami orang yang dirahmati Allah itu dengan sekelompok orang yang mendapatkan petunjuk Allah dan bersikap lemah lembut. Itu yang disebut ya siapa saja yang mendapatkan rahmat Allah. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan mengungkapkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati. Satu, tidak memandang rupa dan harta. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian. Ini orang yang cakap, ini orang yang ganteng, ini orang yang cantik, ini orang yang kaya. Sesungguhnya Allah tidak memandang itu. Tetapi Allah memandang hati dan amal perbuatan kalian. Hati kita, bagaimana ini supaya tetap istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam memuji Allah, istiqomah dalam bersyukur kepada Allah, dan istiqomah dalam bersabar, dan istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak berselisih pendapat. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kemudian selanjutnya kita melihat juga nomor 3, menjadi orang yang rendah hati. Nah ini, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Masya Allah. Ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, 4, berbuat adil pada siapapun. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang
yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa berbuat baik. Nah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya menjadi orang yang rajin memberikan bantuan dan berlapang dada. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan dalam mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Nah, ini penting. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikan antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Itu nomor 7 hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya hadirin, nah ini doa. Kalau sudah doa biasanya sudah akan berakhir kajian ini. Doanya pendek, mungkin ada yang sudah hafal, sudah biasa mengamalkan atau baru sekarang. Mari kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wa as'aluka azimatar rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati di dalam urusan agama ini dan kemauan yang kuat dalam mengikuti kebenaran. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan hati di dalam urusan agama ini dan kemauan yang kuat dalam mengikuti kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk memperoleh peluang kesempatan di dalam kajian yang kita gelar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.